Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pahami bersama sebagai seorang muslim bahwa kewajiban kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membuktikan iman itu dengan melaksanakan amal soleh dan amal kebaikan. Karena dengan amal soleh dan amal kebaikan itulah kita berharap mudah-mudahan Allah menerimanya, lalu Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kelak Allah pun akan memberikan ampunannya kepada kita, memberikan ridhonya, serta memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita semua untuk bersegera dan tidak menunda-nunda apabila kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk memanfaatkannya dengan bersegera melakukannya, sehingga ia pun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah kalian menuju kepada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah menggunakan redaksi yang berbeda, bukan dengan kalimat wasari'u, melainkan dengan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian dalam menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan dalam menggapai surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Dan itulah merupakan karunia yang akan Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan sungguh Allah Maha memiliki karunia yang amat sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Karena itulah para ulama memotivasi kita untuk memperbanyak niat kebaikan.
Karena sekedar berniat, seseorang telah mendapatkan minimal satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dia berniat untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan niat itu akan membawanya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bisa mewujudkan niat yang baik tersebut menjadi sebuah amalan yang nyata, sehingga ia pun mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka disinilah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita betapa cepatnya beliau merespon setiap kesempatan amal. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu an. Ia mengatakan, suatu kali aku melaksanakan sholat asar berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Lalu setelah beliau mengucapkan salam, lalu beliau segera berdiri dan terburu-buru hingga beliau melewati leher-leher manusia menuju ke sebagian kamar-kamar istrinya. Maka orang-orang pun terkejut melihat betapa cepatnya Rasulullah SAW keluar dari masjid. Lalu kemudian tidak lama Rasulullah kemudian keluar kepada mereka, dan Rasul melihat wajah sahabat-sahabatnya dalam kondisi terheran-heran atas apa yang beliau lakukan. Maka Rasul pun kemudian bersabda dan menjelaskan, "Dzukirtu syai'an min tibrin indana." Aku teringat ada sepotong emas, secuil emas yang berada di rumah. Fakarihtu an yahbisani, dan aku tidak suka kalau sepotong emas itu tetap berada di rumah tanpa memberikan manfaat. Fa'amartu biqismatihi, maka aku perintahkan supaya secuil emas itu segera dibagikan atau disedekahkan. Kita lihat di sini Rasulullah SAW ketika mengingat masih ada sebagian atau sedikit uang, sedikit harta yang ada di rumah, sedangkan harta itu tidak memiliki fungsi pada saat tersebut, maka beliau bersegera menyedekahkan uang tersebut agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sekaligus memberikan tambahan pahala kepada orang yang mengamalkannya. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta fi sabilillah, maka kelak dia akan dipanggil dari pintu surga, wahai hamba Allah, sungguh apa yang kamu lakukan ini merupakan sebuah kebaikan. Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah. Rasul pun mengatakan, barang siapa yang menjadi ahli ibadah salat, maka kelak dia akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Barang siapa yang menjadi ahli jihad, maka kelak dia dipanggil masuk surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Barang siapa yang menjadi ahli sedekah, dia akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis siyam. Barang siapa yang menjadi ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa atau pintu ar-rayyan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang akan dipanggil masuk surga dari semua pintu-pintu surga tersebut?" Dan Rasul pun mengatakan, "Na'am, ada wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkau menjadi salah satu di antara mereka." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita setiap amal kebaikan yang dilakukan, lalu seseorang komitmen konsisten dengan amal ibadah atau amal kebaikan tersebut, maka dia kelak akan dipanggil masuk ke dalam surga sesuai dengan amal kebaikan yang paling sering dia lakukan.
Karena itulah Rasul juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, likulli ahli amalin babun min abwabil jannah. Setiap seseorang yang ahli dalam melakukan suatu amal, ia akan dipanggil dari pintu amal tersebut. Yud'auna minhu bidzalikal amal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bertanya, "Siapakah pagi hari ini di antara kalian yang berpuasa?" Maka orang-orang yang berpuasa pun mengangkat tangan, termasuk Abu Bakar. Lalu Rasul bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburannya?" Lalu orang-orang pun mengangkat tangannya, termasuk di antaranya Abu Bakar. Lalu Rasul bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit?" Lalu orang yang menjenguk orang-orang yang sakit pun mengangkat tangannya, termasuk di antaranya Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amal-amal kebaikan seperti ini berkumpul dalam satu orang, melainkan ia pasti akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, umur kita sangat pendek. Ajal kita tidak diketahui kapan ia akan datang. Malaikat maut senantiasa mengawas-awasi kita dan bersiap mencabut nyawa kita saat perintah itu diturunkan. Sementara kita memerlukan bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semangat untuk bersegera, semangat untuk berlomba-lomba dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk beramal harus benar-benar kita manfaatkan. Para ulama mengatakan, bersegeralah kalian melakukan berbagai amalan yang dapat mengantarkan kalian mendapatkan surga dan ampunan Allah, yaitu dengan memenuhi semua kewajiban serta perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan apabila kita lemah dari suatu amalan, maka insya Allah kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan amal lainnya yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita mampu melakukannya. Maka jangan sampai kita lemah dari semua amalan, karena kelak setiap orang akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri atas setiap amal yang dia lakukan sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik, agar kita bisa merespon setiap kesempatan beramal dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah dan kebaikan kita, dan kelak Allah berikan kepada kita ampunan dan surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.